Poin pertama didapatkan tim nasional Indonesia saat melakoni laga perdana melawan Ekuador, meskipun permainannya kembali ke setelan pabrik. Kembali lagi di sliding tackle Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di konten-konten saya yang selalu memberikan komentar dan juga like, share. Kali ini kita akan membahas hasil dari pertandingan antara Indonesia melawan Ekuador. Malam ini Indonesia mampu meraih poin pertama, yaitu 1 poin dengan menahan imbang tim Ekuador. Kalau kita melihat dari keseluruhan pertandingan, saya kira meskipun kita mampu menahan imbang tapi tidak puas, karena hampir dari keseluruhan pertandingan ball position benar-benar dikuasai oleh para pemain Ekuador. Malam ini kita benar-benar kembali ke setelan pabrik. Beberapa pertandingan tidak pernah kita jumpai pada para pemain senior, tapi malam ini kita menjumpai berkali-kali pada pertandingan malam ini, yaitu sebuah kesalahan yang sangat mendasar. Apa itu? Passing dan juga kontrol bola. Sering sekali peluang-peluang tercipta dari para pemain Ekuador ini dari hasil kesalahan para pemain belakang Indonesia, ketika para pemain-pemain ini salah kontrol dan juga salah passing. Akurasi kontrol yang kurang, akurasi passing, dan tendangan-tendangan yang sangat-sangat fundamental kesalahannya. Udahlah, berarti dari sini kita harus mau mengakui bahwa para pemain keturunan itu sangat benar-benar diperlukan untuk para pemain tim nasional Indonesia. Dan lagi yang paling utama, yang paling krusial, dan ini sering terjadi pada para pemain tim nasional Indonesia tempo dulu, yaitu kram. Pada pertandingan malam ini sering terjadi kram pada pemain Indonesia, dan pada pemain Ekuador sama sekali tidak ada terjadi penyakit kram. Tapi malam ini para pemain Indonesia beberapa kali mengalami itu. Dari sini kita sudah bisa menilai bahwa stamina itu memang benar-benar diperlukan oleh para pemain sepak bola. Karena kita tahu kram itu disebabkan oleh stamina yang benar-benar sudah terkuras habis dan kurangnya fisik ataupun pemanasan yang dilakukan oleh para pemain tersebut. Jadi di sini kita bisa dan mampu menyimpulkan bahwa selain kemampuan individu, maka stamina ini benar-benar sangat diperlukan. Kalau kita berbicara tentang tim nasional U17, maka kita belum lari pada salah satu yang diutamakan oleh para pemain, yaitu kemampuan dalam berpikir cerdas bermain sepak bola. Belum lari ke arah situ, karena untuk stamina aja belum terpenuhi oleh para pemain-pemain tim nasional U17 Indonesia. Kalau kita berbicara stamina, Ekuador jauh lebih bagus dibandingkan para pemain Indonesia. Ini fakta. Berikutnya adalah tentang pemain keturunan. Kalau kita berbicara pemain keturunan, maka malam ini kita bisa menilai pula bahwa permainan dari salah satu pemain yang bermain di Liga Brasil, tepatnya di klub Sao Paulo, malam ini sangat menjanjikan karena dia memberikan sebuah permainan yang luar biasa. Kita tahu dari kontrol dan juga umpannya pun kita bisa mampu untuk membedakan. Tapi lagi-lagi malam ini Coach Bima Sakti sangat tidak berpihak pada pemain keturunan. Kita tahu ada Amar Raihan yang ketika TC di Jerman kemarin juga menciptakan gol.
Tapi malam ini Bima Sakti juga tidak memasang. Bahkan hampir keseluruhan dari tim nasional U17 adalah para pemain yang berlaga pada tim nasional U16. Terus apa manfaat dari seleksi-seleksi yang dilakukan oleh Bima Sakti sampai ke penjuru pelosok negeri dan juga luar negeri, yang pada akhirnya mereka yang melakukan seleksi itu tidak ada yang diterima karena mayoritas yang bermain adalah para pemain U16 jebolan dari Liga Top Skor kepemilikan Bung Yuke. Mungkin dari semua pertandingan yang terjadi malam ini kita mampu menilai bahwa untuk berkontestasi di Piala Dunia stamina itu setidaknya jangan malu-maluin lah. Kita tahu banyak sekali pemain kita yang mengalami cedera kram. Kita tahu cedera kram, lagi-lagi saya sampaikan itu disebabkan oleh stamina. Kalau kita berbicara Maroko, Panama, Ekuador, dari pertandingan tersebut para pemain-pemain dari Maroko, Ekuador ataupun Panama sama sekali tidak ada yang mengalami cedera kram. Hanya para pemain tim nasional Indonesia yang mengalami cedera kram. Tapi malam ini kita bersyukur lagi-lagi VAR menolong kita. Kalau wasit itu tadi terbiasa pada Liga Indonesia, maka itu sudah dipastikan gol dan Indonesia tertinggal 2-1. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak adanya asisten referee atau VAR. Jadi ketika gol itu tadi terjadi, meskipun wasit sudah menentukan bahwa itu adalah gol, akan tetapi wasit itu kemudian juga berdiskusi dengan asisten wasit. Asisten wasit pun kemudian berdiskusi dengan asisten yang lainnya, kemudian mengecek pada hasil VAR pada pertandingan tersebut, dan akhirnya wasit pun membatalkan gol yang diciptakan oleh Ekuador, dan akhirnya Indonesia terselamatkan dari kekalahan. Tetap semangat, dukung tim nasional Indonesia, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya. Kita selalu berharap Indonesia akan menjadi lebih baik dan mampu berkontestasi di ajang paling bergengsi, yaitu Piala Dunia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.